Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Ketemu lagi dengan aku Divana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah aku bisa buat video lagi. Nah, di kesempatan kali ini aku akan buat video tapi bukan penjelasan materi seperti video-video yang sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini aku akan mereview buku yang telah aku baca. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Basic Life Skill yang diampu oleh Bapak Toto dan juga Bapak Saiful Anwar. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak bareng-bareng. Di buku yang aku pilih ini berjudul Berdamai dengan Ketidaksempurnaan. Nah, jadi alasan kenapa aku pilih buku ini karena yang pertama, awalnya teteh aku yang nyaranin aku buat beli buku ini, dan ketika aku lihat dari judulnya Berdamai dengan Ketidaksempurnaan, lalu di bawahnya ada tulisan karena Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Di situ aku mulai tertarik karena ketika SMA aku pernah mengalami sedikit masalah gitu. Jadi kayak aku pernah sempat ngerasa minder, sempat ngerasa rendah diri kayak gitu, dan ketika masalah itu datang, entah kenapa aku jadi suka dengan segala sesuatu yang berbau tentang pengembangan diri. Nah, ketika SMA juga aku pernah ikut sebagai scholarship di Shamsi Duha Foundation. Nah, di situ juga dibahas tentang pengembangan diri, tapi yang terlebih-lebih yaitu ketika aku diajak ikut camp oleh Ikatan Alumni SMA 5 Bandung. Nah, temanya itu tentang Accelerating Self-Development through Collaboration. Jadi, pengembangan diri dengan kolaborasi. Di buku ini dikasih modul-modul juga ini tentang pengembangan diri. Ada self-concept dan lain-lain. Waktu camp juga aku dikasih buku tentang Make Your Dreams Come True. Nah, jadi pokoknya setelah masalah itu terjadi di diri aku jadi senang banget ngebahas tentang yang berhubungan dengan pengembangan diri. Nah, kebetulan juga mata kuliah yang sekarang aku jalani ini Basic Life Skill sedang membahas tentang pengembangan diri. Oleh karena itu aku pilih buku ini. Kita masuk ke review bukunya. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari covernya, ini warna putih polos. Lalu di sini ada gambar puzzle dengan satu bagian yang hilang. Nah, ini tuh sebagai pendukung dari judulnya Ketidaksempurnaan. Jadi dikasih gambar puzzle dengan satu bagian yang hilang nih. Lalu di bawahnya juga ada tulisan karena Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Nah, ini tuh dikarenakan pada umumnya orang ketika tengah dihadapi oleh sebuah ketidaksempurnaan atau yang lebih sering disebut dengan masalah, orang akan berpikir dirinya itu tidak kuat dan bahkan sampai down. Oleh karena itu, dari covernya aja ini, dari kalimat ini sudah bisa memotivasi semuanya. Lalu buku ini dikarang oleh Anissa Atifah. Beliau ini seorang guru di SD Muhammadiyah di Klaten. Dan buku ini juga merupakan cetakan pertama dan baru dicetak tahun ini 2020. Diterbitkan oleh Psikologi Corner. Terus di buku ini juga ada 7 bab. Nanti aku akan jelasin apa sih yang sebenarnya dibahas di buku ini secara singkat. Buku ini juga berjumlah sebanyak 192 halaman. Itu pembahasan per bab. Yang ke-1, ketika aku tak bisa melihat lagi. Nah, jadi di bab yang ke-1 ini diceritakan tentang seorang remaja yang pada awalnya disukai banyak wanita tiba-tiba mengalami kebutaan permanen. Memang pada awalnya dia tidak dapat menerima ketidaksempurnaan ini, tapi karena konsep diri yang baik dan juga merasa bahwa kehidupan akan terus berjalan, akhirnya dia berani melawan dan menerima ketidaksempurnaan ini. Sampai akhirnya dia memiliki prestasi yang banyak dan juga berhasil menyelesaikan S1 di waktu yang tepat. Lalu di bab yang kedua, yaitu keterbatasan ini tak menghentikan mimpi. Jadi di bab kedua ini diceritakan tentang seorang remaja yang memiliki mimpi ingin menjadi seorang perenang nasional, dan ketika di perjalanannya menuju mimpi, dia harus kehilangan kedua kakinya. Pada awalnya dia sempat berpikiran untuk bunuh diri, tapi karena dorongan dari orang tua, dia akhirnya bisa bangkit kembali. Lalu yang ketiga, menerima lika-liku kehidupan berumah tangga. Nah, tentu tidak aneh di setiap kehidupan berumah tangga ada yang namanya masalah.
Di bab ketiga ini diceritakan tentang suaminya yang selalu bergonta-ganti pekerjaan, dan sang istri pun menerima dengan sabar sampai akhirnya pernikahan tersebut bisa bertahan sampai sekarang sudah berusia 30 tahun. Lalu di yang bab keempat, dua jiwa yang terpisah. Nah, di bab ini diceritakan tentang kedua pasangan yang dituntut oleh keadaan untuk berpisah. Jadi suaminya bekerja di Jakarta dan sang istri dengan anaknya di Klaten. Pada awalnya sang istri tidak bisa menerimanya dengan baik, tapi karena kesadaran dirinya dan juga konsep dirinya yang baik, akhirnya sang istri dan sang suami pun menjalani long distance marriage ini dengan baik. Lalu yang kelima, sayap yang hilang sebelah. Nah, jadi di bab ini diceritakan tentang seorang single parent. Di bab kelima ini diceritakan tentang seorang ibu yang dia merangkap tugasnya baik sebagai seorang ayah gitu mencari nafkah, dan juga sebagai seorang ibu yaitu merawat dan mengurus kehidupan di rumahnya. Awalnya dia memang kesulitan, tapi kesini ya dia akhirnya berhasil menjadi seorang single parent. Lalu yang keenam, neraka yang singgah sementara. Ini diceritakan tentang seorang yang broken home. Jadi di bab ke-6 ini diceritakan bahwa ada seorang remaja yang menjadi korban dari broken home atau keluarga yang tidak harmonis. Nah, ini disebabkan karena perceraian ayah dan ibunya. Dia ini hidup sendiri, tapi karena keberanian dirinya, dia tetap berjalan melewati lika-liku kehidupan dengan sendirinya. Lalu yang bab ke-6, bab ke-7, mimpi yang hampir saja sirna. Nah, ini dijelaskan tentang seseorang yang mempunyai mimpi berbeda dengan keinginan orang tuanya. Pada awalnya dia mengikuti keinginan orang tuanya, tapi karena merasa tidak nyaman dan merasa terus-menerus menyalahkan orang tuanya, akhirnya dia berani untuk jujur dengan dirinya sendiri dan dia mengikuti kata hatinya, dan akhirnya orang tuanya pun bisa mengerti tentang dia. Nah, dari cerita-cerita tersebut juga dapat saya ambil kesimpulan bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan dalam perjalanan kehidupan juga tentunya tidak akan terus-menerus mulus, pasti ada yang namanya rintangan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hal agar kita dapat melewati ketidaksempurnaan itu. Yang ke-1 yaitu bersyukurlah dengan apa yang terjadi. Lalu yang kedua, ketahuilah bahwa hidup tidak akan selalu mengenakan. Yang ketiga, fokuslah pada apa yang kau inginkan. Keempat, berpikir positiflah supaya hidup terasa lebih luas. Yang kelima, lelah memang sebuah hal yang tidak menyenangkan, tapi ketika kita merasa lelah, itu berarti bahwa tanda kita itu hidup. Lalu yang keenam, kebahagiaan tidak tergantung pada siapa Anda atau apa yang Anda miliki. Kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang Anda pikirkan. Ini merupakan perkataan dari Dale Carnegie. Lalu yang ketujuh, cobalah bersahabat dengan segala kenyataan yang ada. Nah, ketika kita telah bersahabat dengan kenyataan yang ada, kita dapat menerima itu dengan baik. Tentunya kita tidak akan merasa bahwa ini merupakan sebuah beban dan malah membuat kita semakin down, itu tidak akan. Lalu yang kedelapan, Allah adalah penentu segalanya. Dan yang terakhir yaitu Allah menciptakan manusia dengan keberagaman karakter. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa Allah memang menciptakan seseorang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus saling menghargai, saling mengerti, dan juga jangan saling menyalahkan seseorang. Dan itu juga teman-teman, setelah aku menganalisis dari isi buku tersebut, terbukti bahwa di dalam buku tersebut tidak ada kalimat yang tidak pantas untuk dibaca, melainkan setiap kalimatnya itu ada yang didukung oleh firman-firman Allah di dalam Quran. Sebagai contoh yang ke-1, di dalam buku dikatakan bahwa kita harus terus memperbaiki kualitas diri kita, dan hal ini didukung oleh Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu contoh lain,
Yang kedua, di dalam buku ini dikatakan bahwa kita harus senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan lebih bisa menerima dan juga hidup kita akan menjadi lebih lagi setelah kita bersyukur. Dan hal ini didukung oleh Quran surah Quran Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lalu contoh yang ketiga, di dalam buku dikatakan bahwa kita harus senantiasa bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Nah, hal ini pun didukung oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dari sini kita harus bangkit karena Allah tahu kita itu bisa. Lalu hal ini juga didukung dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan juga ayat 6 yang berbunyi bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, jadi di dalam buku dan dalam Al-Quran ini memiliki kesamaan dalam memerintahkan kita untuk terus bangkit dari segala keterpurukan yang ada, karena jalan keluar itu pasti ada setelah kita berani melakukan pergerakan atau langkah di awal. Nah, jadi setelah aku baca semuanya dan juga menganalisisnya, aku nyaranin buat teman-teman baca juga buku ini, karena ini selain cocok untuk remaja, juga cocok untuk dewasa dan juga bisa untuk bekal kita ke depan nanti. Di sini kan tadi ada yang dibahas tentang mimpi, tentang kecacatan fisik, tentang rumah tangga juga. Nah, jadi buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, segitu aja review buku dari aku. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah, atau beberapa kalimat yang mungkin sulit untuk dipahami oleh teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.